Anda kembali di Prime News, saya langsung ke Pak Wawan. Pak Wawan, seberapa alert sebetulnya situasi hari ini dari kacamata BIN sampai kemudian perlu ada SKB 11 kementerian dalam upaya untuk mencegah paham radikal di aparatur sipil negara? Apakah memang sudah sangat bahaya faktanya? Memang keterpaparan terjadi ya di kementerian, lembaga, di BUMN. Kalau di masyarakat oke lah, itu di luar koridor yang menyangkut ASN ya. Tapi itu memang terjadi. Dan inilah yang menjadi pemikiran ke depan bahwa cegah dini dan deteksi dini sangat penting. Oleh karenanya, lantas ada kesepakatan antar para pimpinan dari kementerian lembaga itu lebih kepada upaya bagaimana mencegah supaya ini tidak meluas dan melebar. Kalau misalnya nanti dibiarkan misalnya terjadi by omission, pembiaran, dan itu tentu kalau sudah meluas dan melebar sulit ditanggulangi. Nah, karena situasinya memang sudah ada yang terjadi seperti itu dan beberapa juga sudah keluar dari keanggotaan ASN, kemudian beberapa juga sudah dilakukan skorsing maupun dibina lah dalam posisi teguran tertulis, teguran lisan, dan pernyataan tidak puas dan sebagainya, sampai ada yang pemecatan, bahkan juga pemidanan. Itu memang ada. Oleh karenanya kita ingin, karena situasinya juga mungkin lagi hot issue lah ya, seperti yang terjadi, kemudian juga berbagai pihak termasuk memanasnya situasi radikalisme yang terjadi di masyarakat. Nah, kita ingin internal ini lebih tertata, meskipun juga pro kontra terjadi. Pro kontra itu biasa di negara demokrasi. Tapi secara prinsip adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena apinya masih relatif bisa dipadamkan. Kalau nanti sudah terjadi sesuatu yang out of control, lebih berbahaya. Tapi kemudian dilakukan usaha-usaha pembinaan, kemudian usaha-usaha pendekatan dari unsur pimpinan ke bawah dan jam pimpinan istilahnya ya, ketemu setiap secara berkala kepada pimpinan untuk memberikan satu give and take, pesan-pesan dari sisi-sisi yang pembinaan ideologi. Dan kita sadari memang ideologi pernah ya, Pancasila dikubur hidup-hidup tahun 98, tidak diajarkan di sekolah, di universitas, dan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Baru direvitalisasi 2017. Lah, rentang waktu yang sekian lama ini terisi yang kanan, yang kiri, dan juga termasuk yang berbaris kekerasan. Oke, tapi pencegahannya atau deteksi dininya seperti tadi dikatakan oleh Pak Gus Pardi, apakah memang harus lewat instrumen, aturan-aturan yang kemudian harus dibuat oleh SKB 11 kementerian dan juga lembaga, apakah harus seperti itu? Apakah kemudian situasinya sudah tidak bisa terkendali lagi sampai kemudian hal-hal yang menyangkut media sosial pun juga diatur, begitu diawasi, sampai kemudian dianggap sebagian pihak ini betul-betul mengekang kebebasan dari aparatur sipil negara di luar pekerjaannya sebagai pelayan publik? Ini kan karena menyangkut perkembangan teknologi. Dulu memang tidak ada yang namanya medsos ya. Kemudian dan terbukti di medsos itu kita lakukan patroli cyber. Apa hasilnya itu? 24 jam. Waduh, Mas, itu banyak yang seperti itu. Mereka kurang menyadari atau belum menyadari mengenai undang-undang ITE. Maka kita berikan literasi publik baik kepada masyarakat umum maupun juga kepada ASN itu sendiri. Itu terjadi, maka terus kita berikan literasi langsung di situ bahwa ini ada risiko, artinya ada sanksi dari undang-undangnya, Anda tidak jangan melakukan seperti ini dan sebagainya. Nah, ada yang baik, ada juga yang menentang, ada biasalah itu terjadi di medsos itu. Dan selama ini juga kita tahu lah, artinya alamat-alamat itu, dan juga ada juga yang dialog begini, ada yang didekati, bahkan ada yang akunnya palsu ya. Di situ ternyata banyak yang melakukan itu juga anak-anak dan kebutuhan khusus. Nah, akhirnya kita sampaikan pada orang tuanya, Bapak Ibu mohon izin, putra putri Bapak Ibu ya ternyata seperti ini, mohon dibina. Kaget orang tuanya. Hal seperti inilah. Kita kan di akun di situ kan macam-macam. Oleh karenanya unsur pembinaan khusus kepada ASN ini lebih kepada bagaimana membuat ini kondusif, karena ada satu yang baru, baik itu berbasis teknologi maupun pengayaan, di mana kita melihat ideologi kita ini di persimpangan
jalan setelah dikubur hidup-hidup itu. Oke. Dan disadari ini kita ingin mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, jadi memang paparan radikalisme pada ASN itu adalah fakta ya, Fakta, dan itu yang kemudian dicoba untuk dicegah begitu, dideteksi dini. Saya tambahkan data Mas. Jadi benar kata Mas Wawan bahwa ASN terpapar itu fakta. Orang teman saya ada yang berhenti jadi pegawai negeri kok. Teman saya ASN berhenti pegawai negeri rela bergabung organisasi yang nyata-nyata bertentangan Pancasila. Gitu loh. Oke. Jadi ini bukan mimpi di siang apa. Gitu. Memang fakta hari ini ASN itu apalagi mohon maaf di beda zaman kita Pak Gawus waktu jadi Bapak masih dosen gitu ya. Dulu kita masuk jadi pegawai negeri kan ada bersih lingkungan, pengajaran P4 segala macam. Lah hari ini orang jadi pegawai negeri kan yang penting CAT. Masuk selesai kompetensinya. Jadi apakah dia punya ideologi yang cukup. Jadi sekali lagi kami sendiri ASN yang diatur oleh SKB ini nyaman-nyaman fine-fine saja. Gitu. Jadi kalau kami yang diatur oleh SKB ini fine-fine saja masalahnya apa? Oke, Pak Guspardi. Faktanya tadi memang sudah dijelaskan paparan radikalisme itu bukan mimpi di siang bolong, nyata sekali, dan mungkin itu juga yang coba untuk ditanggulangi sebetulnya. Bagaimana? Pertama saya itu kan mempertanyakan tentang SKB 11 kementerian dan lembaga. Sepengetahuan saya yang sudah berumur 64 tahun, baru pertama kali saya mengetahui adanya SKB dengan jumlah yang sekian itu. Ini kan memilukan dan memalukan menurut hemat saya. Kenapa? Kan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur negara. Kemudian apa yang dikatakan Pak Wawan tentang medsos dan lain sebagainya, juga ada surat edaran Menteri Menpan RB nomor 137 tahun 2018 tentang penyebar luasan informasi melalui media sosial. Menurut hemat saya sudah cukup sampai sudah di situ. Selesai sebetulnya. Cuma apa? Ini seolah-olah digadang-gadangkan, menimbulkan sesuatu. Apakah ada indikasi pemerintah ingin membungkam begitu ya? Satu, membungkam. Kedua, ada sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah, kemudian dibuat MOF yang semacam ini, sehingga seolah-olah ini anggapan dari masyarakat ini. Membalikkan kondisi yang sebetulnya kondisinya kurang pas, dibuatlah suasana yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat terkonsentrasi kepada persoalan ini. Oke, tapi ini kan bagian dari pencegahan dan juga deteksi dini tadi disampaikan oleh itu bagaimana? Itu sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan, sudah ada surat edaran Menpan RB tentang medsos dan lain sebagainya. Apalagi yang harus dibuat. Oleh karena itu, banyak para pengamat, banyak anggota dewan yang sampaikan tadi, termasuk juga di warung-warung kopi. Seolah-olah pemerintah sekarang ini berupaya untuk mengangkangi pegawai negeri yang ini kurang elok dalam rangka untuk meningkatkan demokratisasi dan persoalan hak asasi manusia. Pak Bahtiar, bagaimana menjawab soal kemudian potensi atau rawannya aturan ini dalam penyalahgunaan kekuasaan terhadap ASN yang mungkin juga yang ditanyakan oleh Pak Guspardi, bagaimana? Iya, apanya yang rawan? ASN itu memang pekerjaan yang tidak merdeka. Loh, kamu memang jadi ASN nggak merdeka kok. Kamu nggak boleh berpartai. Kamu nggak boleh ikut kelompok golongan tertentu. Kamu nggak boleh berperilaku sembarangan di ruang publik. Kamu nggak boleh ngucap sembarangan di ruang publik. Emang ASN ini dibangun merdeka kok. Memang harus dibungkam ASN itu dari ideologi-ideologi nggak jelas. Lah, lalu kalau itu dilakukan, masalahnya apa? Loh, kami menegakkan kode etik organisasi, aturan organisasi. Lah, kami yang diatur kok nggak ada masalah. Justru hendak membersihkan ASN dari ASN-ASN nggak jelas itu. Loh, masalahnya apa? Ini nggak ngatur masyarakat kok. Jadi justru aneh bagi saya yang ASN gitu, merasa senang justru ada pengaturan seperti ini supaya ASN itu lebih tegak lurus pada NKRI, lebih tegak lurus pada merah putih, ideologinya Pancasila, biar bersih dari hal-hal yang
mengancam Oke. kehidupan Oke. ASN sebagai alat Iya. pemersatu bangsa, Oke. justru bagus, positif. Baik Pak Bahtiar, tapi Kalau perlu 34 menteri tanda tangan. Gitu. Oke. Seluruh gubernur, bupati, Iya. wali kota tanda tangan, lebih Oke. bagus lagi. Lah kenapa harus banyak orang? Ini kan soal teknis saja nih. Karena otoritas pengelolaan ASN itu bukan hanya satu lembaga. Oke. Mempan memang bisa ngatur pegawai Depdagri, kan tidak bisa. Emang Jadi Mempan diperlukan emang Mempan bisa ngatur pegawai di Sumatera Barat, kan oleh Gubernur Sumatera Barat. Oke. Memang Mempan punya tangan untuk mendeteksi di media sosial, kan tidak punya kemampuan. Oke, tahan dulu, Jadi, Pak Gus Pardi. Ini soal teknis bekerja untuk supaya lebih efektif. Dan apa sih ini kan hal positif semua kok yang dituliskan di situ. Tapi hal lain yang kemudian Kecuali ada hal negatif di situ. Apa hal negatifnya apa? Tapi kemudian yang juga dipertanyakan oleh sebagian menjadi pihak, nggak Pak Bahtiar. masuk akal aja sih Oke. sebenarnya saya. Tolak ukur seseorang ini terpapar radikalisme sehingga kemudian bisa diadukan. Ini seperti apa yang ada di bayangan atau yang didefinisikan oleh pemerintah? Lah ini kan upaya pencegahan semua tulisannya sebelah sini. Kita nggak usah kemana-mana tulisannya nih Mas. Diskusinya pada substansi SKB. Makanya saya apa yang dipersoalkan dari substansi SKB? Kecuali memang di substansi SKB ini ada hal-hal yang bertentangan dengan undangan ASN, ada yang bertentangan dengan hukum, ada yang bertentangan sumpah janji ASN, ada yang bertentangan kode etik ASN, baru kita persoalkan. Tapi sepanjang itu nggak ada yang bertentangan, apa yang kita persoalkan? Karena itu semuanya masih dalam koridor undang-undang begitu ya? Dari koridor hukum dan tidak ada perilaku semena-mena. Oke. Tetap nanti kalau ada yang terdeteksi seperti itu, kena patroli cyber misalnya gitu, tetap dikembalikan, dibina dulu, dicek dulu, diapakan dulu. Ini negara ini, kami ASN Pak, tidak bisa juga dihukum seketika oleh pimpinan kami. Kami bisa petunkan kok SK itu. Masalahnya apa? Kalau saya misalnya serta-merta dipecat oleh menteri gitu, saya bisa petunkan kok SK itu. Atau seorang staf pegawai di Pemda kalau dipecat seketika oleh bupatinya, kan bisa petunkan. Jadi perangkat-perangkat lainnya juga tetap bekerja, bukan hanya ini gitu. Oke, Seperti Pak Gus Pardi itu. tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Bahtiar, tapi ditahan dulu Pak, kita harus break terlebih dahulu. Saya juga nanti akan ke Pak Wawan untuk kemudian menjabarkan lagi soal radikalisme yang ini coba untuk diperangi oleh pemerintah. Kami break, kami akan kembali usai jeda berikut.